Secara terminologi, jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang yang lain berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain yaitu berupa uang berdasarkan tata cara atau akad yang sudah ditentukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanum, perwakilan dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 6. Di sini saya sedang berada di Lesehan Saung Urang yang ada di Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, teman-teman, untuk lebih menggali lebih dalam mengenai bagaimana sih penerapan prinsip ekonomi Islam yang ada di Lesehan Saung Urang ini, di sini saya akan mewawancara salah satu pemilik rumah makan ini. Langsung saja. Nah, teman-teman, di sini saya sedang bersama salah satu pemilik warung saya. Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak ini namanya Pak. Kalau panggilnya Abah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Oh ini lagi ini tangan lagi sakit ini. Ya, amin amin amin. Di sini perkenalan saya Hanum dari SMA Negeri 1 Singapura. Oh iya. Kebetulan temannya aja. Saya ingin mewawancarai mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam pada jual beli yang dilakukan. Iya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaannya Bapak, Ya. untuk yang pertama, jenis barang apa yang diperjualbelikan di warung Lesehan ini? Jadi gini ya. Sebetulnya Bapak ini di sini jual ini makanan-makanan sehari-hari yang disebut lauk-pauk atau menu harian lah gitu ya. Tapi di samping itu Bapak juga menjual yang lain seperti bakar ikannya, ada bakar ayamnya, gitu, ada soto juga gitu ya. Banyak lah lain-lain gitu seperti karedok juga ada gitu. Kenapa Bapak melakukan berdagang seperti itu? Karena melihat konsep di daerah Bapak sendiri di sini gitu. Maupun kan di sini yang namanya kampung ya Neng, ya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan selera kampung juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak orang luar juga gitu yang datang ke sini sengaja ingin makan di sini juga gitu, mencicipi, mencoba gitu ya. Namun kalau masalah itu mungkin belum sampai signifikan, masih tahap berjalan gitu ya, tidak terlalu banyak gitu. Kalau menjual menu-menu harian itu ya mungkin yang namanya dagang ya Neng, ada ada surutnya, kadang naik kadang di bawah ya. Gitu. Jadi Bapak di sini menjual disesuaikan dengan keadaan di daerah Bapak sendiri. Artinya keadaan ekonomi juga. Jadi Bapak tidak bisa menjual lauk pauk terlalu banyak gitu. Cuma itu mungkin. Jadi teman-teman, jenis barang yang diperjualbelikan ini adalah berupa lauk pauk yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Lalu Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara transaksi yang digunakan antara penjual dan pembeli di warung ataupun di rumah makan? Jadi begini ya Neng, kalau masalah transaksi dan penjualannya, mereka datang ke sini, beli di sini, ya bayar di sini gitu. Jadi secara langsung gitu. Kenapa? Karena
ya maklum lah gitu kan, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa secara online atau ini. Nah pokoknya kalau secara online mungkin jangkauannya terlalu ini, karena ini jauh kan ya, kampung lah gitu. Cuma mungkin kalau melalui online itu ya satu mungkin ini apa itu masakannya juga harus komplit ya gitu, karena tidak hanya menyesuaikan dengan selera yang ada di daerah Bapak sendiri, mungkin daerah-daerah lain juga kan harus disesuaikan dengan daerah lain. Jadi tergantung mungkin kalau masalah transaksi itu memang di sini, tapi kalau dagangannya itu tergantung selera di sini juga. Jadi belum bisa melakukan online gitu. Karena kenapa? Karena keadaannya yang seperti tadi itu, satu di kampung ya, mungkin kalau mau online itu harus diperbanyak masakannya, dan Bapak ya masih agak ragu-ragu gitu. Itu masalahnya. Jadi jalan Kupayang ini memang jalannya jalan apa itu, jalan raya, namun pengguna jalannya masih sedikit. Jadi kalau pengunjung yang sengaja datang ke jalan, mungkin cuma yang lewat aja, mau ke mana itu, mau rekreasi gitu ya, atau mau berkenan ke saudara gitu. Jadi transaksinya Jadi teman-teman, transaksi yang dilakukan di bank ini adalah secara langsung. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengambil keuntungan dari hasil penjualan? kalau mengambil keuntungan, jadi tergantung dagangan Bapak sehari-hari yang laku. Kalau pasakannya Bapak memasak menu ya banyak, memasak menu sedikit. Kalau umpamanya habis, keuntungannya juga sedikit. Kalau Bapak memasak banyak, ya mungkin banyak juga gitu ya keuntungannya kalau itu juga kalau habis. Namun disesuaikan juga Bapak ini ya. Kalau umpamanya sedang surut, maka pasakan juga dikurangi. Kalau sedang naik, ya apa tambah lagi gitu. Jadi kenapa Bapak seperti demikian? Karena melihat kondisi ya pembelinya gitu. Terutama ekonomi di kampung nih. Ekonomi di kampung yang ya mungkin lah semua orang juga tahu bagaimana kondisi ekonomi zaman sekarang gitu ya. Jadi Bapak itu sesuaikan gitu, keuntungannya cuma mengambil seperti itu. Kalau sedang naik, ya Bapak tambah dagangannya. Kalau sedang turun, Bapak turunkan juga dagangannya gitu. Tapi itu kalau melihat kondisi ya untuk sekarang ini, mungkin Bapak ini sekarang gitu lagi diturunkan gitu. Ya, Bapak itu. Jadi teman-teman, hasil keuntungan itu disesuaikan dengan jumlah transaksi yang dijual. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses jual beli yang biasa digunakan di warung lesehan? Apakah penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung atau secara online? Ya udah jelas nih. Jadi karena ini bentuknya lesehan gitu ya Neng gitu. Yang namanya lesehan di mana juga kan biasa datang sendiri gitu. Langsung beli di sini, mau dibungkus, mau makan di sini gitu. Tetap transaksinya bayar langsung gitu. Cuma itu. Jadi teman-teman, proses penjualannya dilakukan secara langsung di mana pembeli boleh makan bersama. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa kita dapat. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Salam. Nah, setelah mewawancarai narasumber yaitu Bapak Usep yang merupakan pemilik dari warung lesehan Puspahyang, kami dapat mengidentifikasi penerapan ekonomi Islam di dalamnya, seperti prinsip atau asas transaksinya, rukun dan syarat jual belinya, dan persentase realisasi konsep ekonomi Islam yang diterapkan di warung lesehan Puspahyang. Oke, yang pertama yaitu asas transaksinya. Menyimak dari hasil wawancara tadi, bahwasannya yang pertama, syarat dan ketentuan transaksi dilaksanakan secara bebas
yang artinya tidak ada paksaan saat proses itu terjadi. Tidak menyimpang dari hukum syara, di mana perhitungan dilakukan sesuai dengan konsep syariat Islam. Yang kedua, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Transaksi dilakukan sejujur-jujurnya. Yang ketiga, sesuai dengan urf atau adat kebiasaan transaksi, di mana pada transaksi ini menggunakan konsep urf qauli. Urf qauli adalah adat kebiasaan yang bersifat perkataan. Nah, biar lebih paham, kita kasih contoh ya. Misalnya, Bu, mau beli lauk pauk dong, ikannya satu yang 5.000 dan kentangnya 4.000. Nah, maksudnya pesanan tersebut tidak sespesifik mungkin, tetapi penjual dan pembeli sudah memahami apa yang dimaksud, seperti kentang balado, pepes ikan, dan lain-lain. Hal tersebut timbul karena adanya kebiasaan atau urf. Yang keempat, mengikat pihak yang melakukan transaksi, di mana terdapat penjual dan pembeli yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah teman-teman, warung lesehan saung urang ini dalam melakukan transaksinya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seperti barang yang diperjualbelikannya, yang pertama barangnya halal, yang kedua bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan pokok, yang ketiga keadaan barang dapat diserah terimakan karena barangnya atau dalam hal ini yaitu makanannya tampak. Nah, yang keempat, keadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Makanannya disajikan secara langsung. Yang kelima, makanan yang diperjualbelikan adalah murni milik dan buatan sendiri. Penjual dan pembelinya juga pun sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu berakal, balig atas kehendak sendiri, dan terdapat syigot atau ijab kabul. Nah, teman-teman, setelah kita mengidentifikasi dan juga menganalisis mengenai komponen-komponen tentang prinsip ekonomi Islam dan juga beberapa hal di dalamnya, bahwasannya lesehan saung urang yang ada di Puspahyang ini sudah 100% memenuhi kriteria ekonomi Islam, mulai dari prinsip ataupun asas, rukun dan syaratnya, bagaimana cara bertransaksi, proses, dan juga bagaimana cara ataupun jenis barang yang diperjualbelikannya sudah memenuhi kriteria dalam syariat Islam.